Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman, Mbak Lina, Mas Antoni, Mas Hasan. Siap Mas, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita juang subuh. Jadi kalau malam itu banyak banget yang bisa ikut sampai kali mungkin ya. Cuman karena kalau subuh itu yang orang banyak yang belum bisa gitu. Nah ini jadi kayak reminder ya untuk kita ya. Reminder berarti kalau kita subuh belum bisa, ada beberapa kemungkinan yang belum bangun. Yang kedua kita tidurnya kemalaman. Yang ketiga kita masih ada di operasional gitu. Jadi ya tahu gitu. Akhirnya siapa aja yang free di subuh. Itu alhamdulillah teman-teman, kita mulai saja karena sesuai dengan janji kita tadi adalah kita mulai 5 menit lagi gitu, dan ini sudah 5 menit berjalan gitu ya. Oke, dan saya langsung share aja, nanti teman-teman yang lain bisa langsung nyusul atau menyesuaikan. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali diperjumpakan Allah di insya Allah di pertemuan yang berbahagia ini dalam mentoring online behind the scene pembinaan reseller. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di Telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke teman-teman, hari ini pembahasan kita adalah leadership gitu ya. Dan pembahasan kita adalah bagaimana meng-create seorang leader untuk membersamai reseller. Nah, leader itu dari mana kita bisa dapat leader? Nah, itu macam-macam ya, gitu. Kalau di awal running, leader itu bisa dari tim kita. Jadi leader ini adalah asisten kita gitu. Kalau kita sebagai brand owner, kemudian kita butuh asisten untuk membantu secara teknis kita. Nah, asisten kita itu leader, gitu. Ya, sebutannya adalah leader. Karena ini nanti akan bersinggungan langsung dengan reseller. Begitu juga kalau teman-teman mungkin punya supervisor, gitu. Nah, misal posisi teman-teman sekarang manajer ataupun CEO, biasanya kan tangan teman-teman adalah supervisor untuk mengeksekusi setiap tugas dari tim. Kurang lebih sama, leader juga sama. Leader bertugas sebagai supervisor yang mengawasi, mensupport, membantu dari apa yang dijalankan oleh reseller gitu. Tapi ini ada tambahan ship-nya gitu, leadership gitu. Jadi bukan hanya mensupport, tapi leader ini harus memberikan contoh gitu. Jadi tidak banyak yang akan kita bahas pada pagi hari ini, tapi insya Allah dengan yang sedikit ini, jika teman-teman jalani dengan maksimal, insya Allah hasilnya akan maksimal juga gitu.
gitu. Ya, terus ini di slide ini ada foto, mungkin teman-teman kenal ya, yang semua mata uangnya itu gambar beliau semua gitu. Semua mata uang India ya, semua uang mata semua uang di India itu uang kertasnya itu gambar beliau semua itu. Luar biasa. Gitu. Begitu fenomenalnya kepemimpinan beliau hingga akhirnya diabadikan ke seluruh mata uang. Itu kan masya Allah luar biasa. Di Indonesia aja nggak bisa kayak gitu. Di Indonesia ganti-ganti gitu. Bahkan pecahan 20.000, 50.000 itu wajahnya ganti-ganti. Sedangkan di India itu wajah beliau semua. Nah, itu adalah Mahatma Gandhi. Jadi saya akan sedikit cerita tentang leadership yang dijalankan oleh Mahatma Gandhi. Sebenarnya ini relevan juga dengan beberapa cerita dari sahabat, dari imam besar umat Islam. Nanti kita akan nenek wawasan gitu gitu ya. Leadership gitu. Oke, dan ini ada sebuah ibu ya yang pada suatu hari mendatangi Mahatma Gandhi gitu. Dan dia membawa di sebelah kanan atau kirinya saya lupa, dia membawa anaknya gitu. Dan dia bilang ke Mahatma Gandhi, ya Tuan, ya Mahatma Gandhi, tolong nasihati anakku, karena anakku ini sampai sekarang itu masih senang makan garam. Itu. Sedangkan kalau anakku makan garam, itu dia akan sakit gitu. Aku sebagai ibu yang udah nasihatin berulang kali untuk anakku tidak makan garam, itu tidak berhasil. Dan itu sudah bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi sudah bertahun-tahun anakku selalu makan garam. Wahai Mahatma Gandhi, tolong nasihatin anakku agar tidak makan garam. Gitu. Nah ini ya ibu minta tolong nih sama Mahatma Gandhi. Kemudian apa yang Mahatma Gandhi katakan? Yang dikatakan Mahatma Gandhi tidak memberikan nasihat apapun ya, sedikit pun tidak dikasih nasihat. Cuman ada satu hal yang Mahatma Gandhi katakan adalah ya udah ibu pulang dulu, nanti seminggu lagi ketemu sama aku lagi, gitu. Nah ibu itu kaget kan, kenapa ya? Karena untuk ketemu sama Mahatma Gandhi kan nggak mudah gitu, dan jaraknya juga tidaklah dekat gitu. Tapi karena Mahatma Gandhi ya keputusannya ya memang bulat ya gitu, yaitu meminta ibu untuk pulang, ya ibu tersebut pulang. Kemudian selama 1 minggu ibu itu menunggu. Kemudian 1 minggu kemudian ibu itu datang lagi ke Mahatma Gandhi. Kemudian Mahatma Gandhi ibu itu bilang, wahai Mahatma Gandhi, aku udah nunggu seminggu dan ini anakku minta tolong dinasehati untuk tidak makan garam. Kemudian Mahatma Gandhi bilang ke anak tersebut, dan Mahatma Gandhi bilang, kamu jangan makan garam. Nah, kemudian Mahatma Gandhi bilang sama ibunya, ya udah bawa pulang aja itu anaknya. Kaget lagi ibunya. Saya nasihatin sampai berbusa, sampai setiap hari, sampai berbulan-bulan. Kamu nasihatin cuma dengan beberapa kata aja. Jangan makan garam, 3 kata aja. Gitu. Cuman karena Mahatma Gandhi juga keputusannya udah bulat, ya udah ibu itu pulang. Gitu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu anaknya sama sekali tidak pernah makan garam lagi. Gitu. Kemudian si ibu terheran-heran gitu. Sehingga ibu tertarik lagi untuk ketemu lagi sama Mahatma Gandhi. Setelah beberapa hari, beberapa bulan berselang, dia tertarik untuk bertemu lagi, pengen bertemu lagi dengan Mahatma Gandhi. Kemudian dia ingin menanyakan gitu. Kemudian dia bilang, ya Mahat, aku ini ibunya gitu. Aku ini ibunya. Gitu. Dan aku setiap hari bilang tidak makan garam dan tidak pernah didengarkan. Sedangkan kamu cuman bilang beberapa kata dan itu benar-benar dilakuin sama anakku. Kemudian dia tanya, wahai Mahat, apa yang kamu lakukan sehingga anakku bisa nurut gitu. Nah kemudian Mahatma Gandhi bilang, ya Bu, selama 1 minggu kemarin saya minta ibu itu pulang, saya puasa tidak makan garam gitu. Jadi apa yang dikatakan Mahatma Gandhi ini ada ruhnya, ada vibrasinya, ada
ya ada ruh di situ gitu loh. Sehingga orang akan jauh lebih menjalankan dengan energi itu. Gitu. Jadi kunci leadership yang pertama, teman-teman, itu adalah teladan. Gitu. Jadi ini sangat penting sekali ya, karena leadership Rasulullah Muhammad SAW adalah leadership yang memberikan teladan. Gitu. Jadi leadership yang pertama itu adalah teladan. Kalau semua buku tentang leadership itu dikumpulkan kemudian diresu menjadi satu kata, ya teladan itu. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman di sini nanti punya reseller, entah itu brand owner, entah itu leader, entah itu distributor, sudah selayaknya kita ini menjadi teladan dari apa yang kita bicarakan. Gitu. Misal kita minta tolong teman-teman reseller tolong dong buat tugas gitu. Dan tugasnya ya yang terbaru saya men-challenge teman-teman untuk membuat 800 kata. Jadi membuat artikel panjang storytelling. Saya minta untuk itu. Tugasnya 800 kata, tolong disetor setiap hari. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata banyak yang nggak eksekusi. Ketika dicek, banyak leadernya yang belum menjadi Mahatma Gandhi gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian ya kita mulai untuk menjadi teladan untuk diri kita sendiri. Gitu, untuk menjadi diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita minta kita, ayo reseller kamu garap tugas ini, ya kita garap tugas dulu. Kalau kita minta reseller, ayo start tugas on time, ya kita harus on time dulu. Ayo teman-teman, kalau ikut Zoom kita rajin, ya kita harus yang pertama untuk hadir, gitu. Jadi banyak yang akhirnya kita bilang reseller kita nggak aktif, coba tengok kita sendiri gitu. Tengok kita sendiri, kita udah bisa menjadi teladan belum? Ya kita apakah di grup masih bolong-bolong atau enggak gitu. Coba tengok kita sendiri, tengok kita sebagai mentor, tengok sebagai kita brand owner, tengok kita sebagai leader. Kita udah jalanin dari apa yang kita ajarkan atau belum. Gitu. Jadi jangan sampai kita minta reseller ngerjain tugas, kita sendiri nggak pernah ngerjain tugas. Gitu. Jadi teman-teman, poinnya adalah leadership adalah teladan. Gitu. Bagaimana kita bisa menjadi teladan dari reseller kita. Gitu. Kalau kita punya supervisor, ya bagaimana supervisor itu menjadi teladan dari tim-timnya. Kalau kita punya distributor, bagaimana distributor ini menjadi teladan dari reseller-resellernya. Gitu. Ya. Karena kita nggak bisa kita minta tim itu tim itu rajin. Sorry teman-teman, minta tolong di unmute ya. Tolong di unmute. Oke, sorry. Udah ya, udah diambil. Oke. Kita nggak bisa minta tim kita rajin kalau kita sendiri masih telat di kantor, gitu. Jadi kunci dari teman-teman membina reseller adalah leadership. Leadership kita sebagai teladan. Itu yang pertama. Itu kunci untuk kita membersamai reseller. Dan mindset ini harus ada di setiap leader. Itu, ya. Nah, ini juga banyak nih leader-leader saya nih yang ikut pada Zoom hari ini. Ya, kita harus menjadi teladan, teman-teman. Dan hari ini insya Allah saya juga akan menjadi teladan untuk kita mengerjakan tugas. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, leadership dari Rasulullah apa? Melayani. Gitu, melayani reseller kita. Jadi tugas kita adalah tidak ikut main di lapangan. Kita tidak ngerjain kita tidak ikut main di lapangan. Tapi kita menjadi teladan, kita memberikan contoh gitu. Tapi kita tidak ikut campur urusan dari customer gitu. Tapi kita tugasnya adalah melayani dari apa yang reseller ini butuhkan. Gitu, reseller misal cek stoknya masih lama, websitenya masih loadingnya lambat gitu. Nah, bagaimana kita melayani mereka untuk reseller ini bisa berjalan dengan lancar, gitu. Jadi melayani. Kayak Rasulullah juga ketika ada sahabat yang membutuhkan Rasulullah siap untuk membantu, gitu.
Ya, bahkan Rasulullah juga bukan menjadi hanya teladan ya. Beliau ketika perang dia selalu di barisan terdepan. Ketika ketika para sahabat perang Khandaq, dia mengganjal satu bongkah batu di perutnya Rasulullah, dua bongkah batu gitu. Dan itu tandanya memang benar-benar kondisi seperti saat itu nggak ada makanan gitu. Saking laparnya dua bongkah batu. Nah, dia memberikan teladan dan melayani gitu. Dia sebagai leader, dia yang terakhir makan, yang dia terakhir kenyang gitu. Gitu. Nah, ini leadership. Jadi teman-teman, yang kedua adalah melayani. Melayani dari reseller-reseller kita. Itu adalah poinnya. Gitu. Jadi ada dua leadership. Yang pertama adalah kita sebagai leader harus menjadi teladan. Yang kedua kita harus melayani. Itu. Kemudian selanjutnya adalah culture. Culture ini adalah sesuatu hal yang sudah kita tetapkan bersama. Itu culture. Culture itu bisa direpresentasikan dengan yang namanya kebiasaan atau perilaku. Gitu. Misalkan saya mempunyai kebiasaan di salah satu culture di perusahaan saya itu adalah spiritual. Gitu. Dan ada 3 aktivitas rutin spiritual yang kita lakukan. Gitu. Yang pertama adalah sholat duha. Gitu. Yang kedua adalah tilawah Quran, dan yang ketiga adalah sedekah. Gitu. Itu yang kita install menjadi culture semua tim. Gitu. Dan ketika saya rekrutmen, itu saya bilang, kita adalah spiritual company yang mempunyai visi Gustu Jannah. Kalau teman-teman ingin menjadikan tempat ini sebagai majelis ilmu, berarti teman-teman adalah yang kami cari. Gitu. Jadi saya bilang kalau culture saya, ya, saya bilang kalau culture saya itu adalah spiritual, gitu. Saya bilang untuk itu. Nah, kemudian rata-rata yang mendaftar menjadi tim saya adalah mereka yang sudah mempunyai karakter spiritual. Mereka sudah terbiasa sedekah, mereka sudah terbiasa sholat duha, mereka sudah terbiasa tilawah, gitu, menghafal Quran juga, gitu. Dan rata-rata mereka bacanya bagus-bagus, yang masuk, gitu. Nah, jadi culture itu akan menseleksi orang, dan culture itu akan menarik orang, gitu. Artinya apa? Kalau kita punya culture setiap hari setor tugas dan semua leader ini menjalankan, ya, semua leader ini jalanin tugasnya semua. Misal kita punya 10 distributor, kita anggap semua ini sebagai leader dan dia ngerjain semua dan dia mereport semua di grup, maka otomatis resellernya akan ikut. Gitu. Jadi teladan itu membuahkan culture, kebiasaan gitu. Nah, jadi culture kita apa? Setor tugas setiap pagi misalkan. Ya udah, kalau kita konsisten mengikuti culture kita, habit dari perusahaan yang sudah kita buat, itu ketika kita konsisten, maka reseller juga akan konsisten. Kita harus bisa menjaga yang namanya culture. Nah, misalkan kita janji sama reseller, oke, kita setiap minggu sekali, setiap minggu 2 kali kita hari Selasa sama Kamis, kita ada mentoring. Selama kita bisa konsisten hari Selasa sama Kamis, ya apapun yang terjadi, kita tetap mentoring, itu kita menjaga culture kita. Gitu, culture yang terjadi antara kita dengan reseller. Gitu. Nah, culture ini sangat penting teman-teman yang namanya jaga. Gitu. Termasuk teman-teman misalkan culture-nya kalau dia tidak ngerjain tugas, selama 3 hari berturut-turut dia akan dikeluarkan dari grup. Dan ketika itu dijalankan tanpa pandang bulu, maka culture Anda, teman-teman, akan berjalan. Nah, culture ini akan menarik orang untuk ikut. Yang orang nggak sesuai dengan culture itu, dia akan menyingkir dengan sendirinya, bahkan tanpa kita keluarkan. Gitu. Dan culture ini, bagi orang yang bimbang, yang ada di tengah-tengah antara iya atau tidak, dia akhirnya akan tertarik di culture kita. Contohnya seperti ini. Teman-teman pengen belajar di luar negeri, pengen kuliah di luar negeri, itu. Ya, di luar negeri itu bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, gitu. Kalau teman-teman sekarang posisinya katakanlah bahasa Inggrisnya masih masih bahasa Inggris pasif, kemudian kosakatanya belum banyak. Ketika teman-teman ingin belajar katakanlah di US, di Inggris gitu misalkan, atau di China, teman-teman ingin belajar ke luar negeri dan
bahasanya yang digunakan bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris gitu. Nah, kira-kira teman-teman akan memaksakan orang untuk ikut bahasa Indonesia atau kita ikut bahasa dari yang dipakai di kampus tersebut? Kita akan ikut. Hingga akhirnya kita belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita minoritas. Jadi kalau semuanya kita kompak, semua leader ini menjalankan culture dengan baik, ya, reseller akan ikut, pasti gitu. Jadi gimana cara membuat reseller aktif? Ya kita menjadi teladan dan menjalankan semua dengan baik sesuai dengan jadwalnya gitu. Jadi culture ini akan menjadi magnet untuk orang lain yang bimbang gitu. Kemudian orang yang nggak cocok gimana? Dia akan keluar dengan sendirinya. Dan no problem. Saya juga seperti itu. Saya keluar masuk tim itu udah biasa, banyak gitu. Dan saya setiap hari rekrutmen, teman-teman kalau tahu. Kenapa? Karena saya mencari stok orang yang sesuai dengan culture saya dan itu tidak mudah. Gitu. Ya, biasanya culture ini tergantung sama brand ownernya. Gitu. Saya tipikal orang yang terstruktur, rapi, kemudian orang yang bisa manajemen gitu. Jadi saya step by step-nya gitu, seperti itu. Tapi ada kala tim yang dia tuh orangnya dia suka coba ini dan tidak terstruktur, tidak rapi. Jadi semua pekerjaan hari ini itu tidak terplanning. Jadi asal jalan aja. Nah, orang seperti itu biasanya nggak betah di dekat saya. Karena pasti saya akan nasihatin. Gitu. Nah, orang yang tidak sesuai dengan kebiasaan saya, tidak terbiasa dengan culture saya, dia akan keluar sendiri. Gitu. Ya, dia keluar kalau dia berani ngomong. Kalau dia nggak berani ngomong, saya keluarkan. Dan itu banyak sekali. Saya rekrutmen tim itu dari 50. Jadi banyak teman-teman di antara orang yang ingin melamar pekerjaan yang dia tidak mendapatkan posisi spiritual. Jadi ketika saya di situ ada fasilitas spiritualnya, itu yang daftar itu bisa 4-5 kali lipat daripada ketika saya tidak cantumkan caption atau copywriting itu. Banyak gitu. Alhamdulillah banyak. Berarti ini juga menjadi teguran untuk kita. Kita sebagai perusahaan sudah menunaikan belum posisi spiritual untuk tim-tim kita. Itu. Karena ternyata banyak loh. Ketika aku rekrutmen banyak orang yang tidak mendapatkan itu di perusahaannya. Gitu. Nah, tapi aku nggak mau cerita itu. Aku mau cerita ketika saya rekrutmen itu ada 50 orang. Dan dari 50 orang itu hanya 10 orang yang saya panggil untuk interview. Dan dari 10 orang itu hanya 3 yang dia lolos interview. Dan dari 3 ini saya coba selama 3 hari, ya. Saya lihat attitude-nya secara langsung dalam pekerjaan. Ini hanya 1 orang yang saya pilih. Begitu kuatnya culture itu. Gitu. Ya. Kalau teman-teman di reseller akan mundur ketika culture-nya tidak sama dengan kita, saya bahkan memilih gitu. Dari 50 orang hanya 1 orang yang terpilih. Gitu. Dan saya untuk mendapatkan kandidat 50 biasanya ada satu hal, misal saya pengen cari desainer gitu. Cari desainer tidak mudah. Saya harus oprek selama 4 kali dulu gitu. Selama 2 minggu dulu saya baru dapat kandidat 50. Gitu. Kenapa? Karena pasti seiring berjalan waktu ketika culture itu saya install, mereka banyak yang mundur. Gitu. Jadi dari 50 orang hanya 1 orang yang terpilih dan dia adalah winner. Dan itu sudah saya bilang, enaknya nggak enaknya di tempat ini gitu. Dan dia siap untuk jalanin culture yang ada di perusahaan. Sama juga ketika ada reseller yang dia tidak menjalankan culture dengan tidak sama dengan culture-nya dengan kita, dia akan mundur. Itu pasti. Gitu. Tapi ya kembali lagi ke satu quotes yang sangat menarik adalah kita tidak mungkin membahagiakan semua orang. Gitu. Kita tidak mungkin membahagiakan semua orang. Maka fokuslah bahagiakan orang yang ingin kita bahagiakan. Gitu. Orang ini udah, misalkan di depan gambarnya ini ada 8 orang. Misal 8 orang ini mau setia sama aku. Dia trust sama aku sebagai leader gitu. Dia trust 100% sama aku sebagai leader gitu. Nah, maka aku akan fokus untuk ngebahagiain 8 orang ini. Karena kamu udah percaya sama aku sebagai pemimpin. Gitu. Jadi, fokuslah pada orang yang ingin kita bahagiakan. Jadi, kalau teman-teman sudah ketemu orang-orang reseller yang pengen membersamai teman-teman, baik suka maupun duka, bahagiakan. Gitu. Genggam dia dan bahagiakan. Apapun kesulitannya, teman-teman bantu.
Kenapa ya? Karena dia udah setia sama teman-teman. Gitu. Dia cocok sama culture-nya, dia sayang sama teman-teman, bahagiakan. Gitu. Kalau saya anggap ini sebagai kayak apa ya? Tim itu tuh kayak dia itu kayak ini. Kalau yang saya rasakan tim itu kayak ini adalah tetanggaku di surga. Gitu. Aku bilang, ini adalah tetanggaku. Self talk saya bilang seperti itu. Ini tetanggaku di surga, gitu. Dan Allah udah memilihkan kamu sebagai tetanggaku. Itu tetangga ada banyak, gitu. Tapi Allah itu sudah memilihkan kamu sebagai tetanggaku untuk di surga, gitu. Maka karena ini sudah dipilihin sama Allah, saya menjaganya dengan sangat baik, gitu, dengan maksimal, gitu, dengan apa yang saya punya, gitu. Dan hampir setiap hari, setiap tim itu selalu saya apresiasi, gitu. Ya, saya tidak sombong, saya tidak pengen bilang saya mengapresiasi tim, tapi ini sebagai teman-teman, sebagai brand owner, gitu. Kapan terakhir teman-teman mengapresiasi tim? Kapan terakhir teman-teman mengapresiasi reseller? Kapan teman-teman mengapresiasi distributor? Gitu. Ya mungkin teman-teman kalau sering chat sama saya mungkin rasain juga, gitu. Saya sering bilang barakallah. Saya bilang jazakillah khair. Terima kasih sudah dibantu ya. Gitu. Saya bilang seperti itu adalah kenapa? Karena saya terbawa gitu, terbawa karena itulah kata-kata yang biasa saya ucapkan sama tim. Gitu. Dan barakallah itu adalah mengembalikan semuanya kepada Allah. Artinya apapun yang kebaikan yang ada dalam diri kita itu adalah hal yang dikaruniakan kepada Allah. Itu bukan karena kehebatan kita. Makanya saya sering bilang barakallah. Gitu. Makasih Mas Latif, barakallah. Ini bukan aku, tapi ini dari Allah. Gitu. Dan aku bukan apa-apa gitu. Allah yang luar biasa. Itu. Jadi itu teman-teman, ya. Aku udah dipertemukan keluargaku di dunia, aku udah ditunjukkan ini saudaraku besok di akhirat di surga, gitu. Maka ya aku akan menjaganya dengan sangat baik. Kalau kita udah menemukan satu culture, satu tim yang sudah sevibrasi sama kita, gitu, ya. Nah, terus beberapa contoh budaya. Nah, ini budaya, ini culture, contohnya. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, tidak harus sama dengan ini ya. Gitu. Misalkan culture kita, ya culture dari yang saya bangun setiap pagi itu selalu mengucapkan selamat pagi. Gitu. Nah, ini contoh culture yang saya bangun di CMAP Sharing. Gitu. Saya setiap pagi coba untuk membuat artikel, kemudian saya nyapa gitu. Gitu. Nah, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Gitu. Itu culture. Gitu. Nah, ini yang bisa pertama kali teman-teman lakukan adalah untuk reseller adalah teman-teman leader lakukan untuk reseller adalah ucapkanlah selamat pagi. Gitu. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Banyak apa kabar? Apa kabar? Hari ini kabarnya gimana? Baik, teman-teman sehat. Keluarga gimana? Gitu. Gimana dengan dengan apa yang dialami kemarin, tanyain. Jadi ucapkan selamat pagi. Gitu. Kalau perlu dijapri gitu. Kalau perlu dijapri resellernya dijapri. Assalamualaikum, Mas Anang, Mbak. Namanya Mas siapa? Mas Anang misalnya. Halo, assalamualaikum Mas Anang, selamat pagi. Kita senyum. Itu luar biasa. Itu luar biasa, suatu culture yang kecil, tapi kalau kita ucapkan, kita istiqomahkan, itu menjadi hal yang luar biasa. Saya ada culture itu setiap pagi, itu berdoa bersama. Nah, ini adalah happiness. Kesimpulan kita adalah happiness itu adalah ketika kita dekat sama Allah. Jadi ada culture kedua, yaitu happiness yang membuat kita lebih dekat. Nah, itu ada sebuah culture yang setiap pagi itu doa bersama, dan itu semua tim itu disebutin satu persatu dalam doa, gitu. Dan kalau yang mimpin ya ada yang nangis, ada yang enggak gitu. Tapi ketika menghayati artinya itu, ya kita bisa sampai menitikkan air mata, gitu. Nah, karena itu sesuai dengan adab yang saya sering share skrip doanya di grup, gitu. Nah, kalau di grup ini belum di share, nanti tanya ke saya, Mas belum di share gitu. Nanti saya share. Gitu. Jadi setiap pagi itu kita berdoa bareng-bareng, menyebutkan satu persatu, dan itu luar biasa efeknya gitu.
Dan kita bilang, ya Allah, kita bilang kalau setiap hari itu juga kita ada terapi yang namanya terapi memaafkan. Gitu. Jadi penyakit itu kan datangnya dari hati, pikiran, makanan. Gitu. Ya kalau pikiran itu kita hilangkan, udah nggak ada penyakit hati. Insya Allah kita sehat. Gitu. Nah itu kita coba untuk memaafkan, dan agar kita tidak terlalu banyak memaafkan, karena ikhlas itu memang ilmunya luar biasa. Nah kita budayakan untuk ngobrol ketika kita ada sesuatu hal yang tidak nyaman, gitu. Jadi ada terapi memaafkan, itu luar biasa, itu culture. Jadi teman-teman ucapkanlah selamat pagi kepada distributor, kepada agen, kepada reseller setiap hari. Setiap hari. Rasulullah pun seperti itu kan. Rasulullah juga memberikan teladan juga luar biasa beliau. Gitu. Memberikan teladan yang banyak ya. Gitu. Bahkan ya Rasulullah itu ketika di rumah itu ketika tidak ada makanan ya dia lebih baik untuk berpuasa gitu. Nah itu jadi apa ya? Ya kita seperti itu. Ucapkan selamat pagi. Kenapa? Karena mereka manusia, teman-teman. Mereka manusia, reseller manusia, distributor manusia. Gitu. Kita tidak bisa cuman ya kamu harus ini tidak. No. Saya pernah marah sama tim juga. Gitu. Saya pernah marah karena kenapa saya udah training berulang kali tapi nggak dijalankan gitu. Itu saya pernah marah juga sama tim. Tapi ternyata tidak. Ya, ridha Allah itu adalah kebersamaan tim. Ridha Allah itu ketika tim itu bahagia. Meskipun kerjaannya tidak baik-baik banget. Meskipun dia hari ini ya banyak kesalahan yang dilakukan sama tim. Tapi ternyata Allah tuh menurunkan rezekinya ketika kita tuh sayang sama tim. Meskipun tim itu ya tidak sesuai atau belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Ketika teman-teman mempresur mereka, kemudian minta kamu harus target kayak gini, gitu. Kamu harus target seperti ini, gitu. Kamu harus kayak gini. Dia akan tertekan dan mungkin Allah tidak ridho soal itu. Mungkin Allah tidak ridho ya, gitu. Sehingga ya meskipun kita udah berjuang keras, kita udah mempresur tim, rezeki kita ya segitu-gitu aja, omsetnya nggak beralih gitu. Jadi ternyata Allah tuh senang kalau kita itu ngebahagiain tim. Gitu. Allah tuh senang ketika kita itu menjaga muamalah. Allah tuh senang ketika kita mengapresiasi. Allah tuh senang ketika kita membuat orang tuh bahagia gitu. Gitu. Kalau teman-teman menasihati tim boleh ya. Ya namanya nasihat kan. Umar bin Khattab aja lebih senang kalau dia dinasihatin daripada dia dipuji. Karena nasihat itu menyelamatkan dari api neraka, kemudian pujian itu melenakan gitu. Nah, jadi nasihat ini boleh. Tapi dalam kita juga bagaimana dalam membangun hubungan yang baik dengan tim, dengan reseller. Gitu. Jadi budaya ucapan selamat pagi ini sesimpel itu, tapi jalankanlah dengan tulus. Jalankan dengan tulus. Gitu. Ya, jalankanlah dengan tulus. Ya, misalkan apa ya? Ya saya contohnya saya. Saya coba untuk memberikan waktu ya, mendedikasikan waktu saya setiap subuh itu untuk saya sharing jam 5 sampai jam 6 itu setiap hari teman-teman. Kalau teman-teman apa ya, tapi tempatnya beda-beda ya. Memang kalau di teman-teman reseller ini ya hari Rabu atau Jumat gitu. Tapi itu setiap hari gitu. Itu setiap hari saya jalankan, tapi gantian gitu. Nah, itu jadi itu tuh ketika saya bawa dengan hati, ketika saya senang, ketika saya ini jalan hidup saya gitu. Ya, saya harus memberikan manfaat gitu. Selagi saya masih sehat, selagi saya masih muda, saya akan ringan untuk ngerjain kerjaan ini gitu. Gitu. Jadi itu teman-teman. Budaya itu yang harus dijaga. Itu yang pertama. Kemudian budaya yang kedua adalah kita belajar. Budaya apa yang kedua adalah budaya meresum materi. Nah ini nanti saya tanya nih teman-teman yang ikut mentoring hari ini, udah diresum belum materi yang saya sampaikan dari tadi sampai sekarang? Itu budaya kedua adalah meresum materi. Siapa yang meresum materi? Semuanya. Semua reseller, semua distributor, semua leader, dia meresum materi yang dikatakan oleh mentor, yang dikatakan oleh brand owner. Kenapa? Karena
Karena teman-teman, belajar yang paling efektif adalah dengan kita ngajarin orang lain. Bentar ya, saya cek. Ini ada chat. Nah, siap Mbak Lina resume ya. Ya, jadi cara belajar yang paling efektif adalah ya dengan kita ngajarin ke orang lain. Gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi urutan belajar yang pertama kita menerima informasi. Informasi itu kita recall, kita ulangi lagi dengan kita meresum. Jadi udah berapa nih? Kita dengar, kemudian kita resum udah 2 kali kan. Jadi pengulangan udah terjadi 2 kali. Kemudian setelah itu kita amalkan, pengulangan terjadi 3 kali. Ya, kemudian kita ajarkan 4 kali. 4 kali itu paling gampang. Kenapa? Karena kita kalau tidak ngajarin orang lain, kalau kita tidak meresum itu cuma 1 kali informasi. Sedangkan master of skill itu adalah pengulangan. Gitu. Jadi semakin banyak diulang, semakin kita mahir. Kayak kita pas latihan naik motor pertama kali ya grogi gitu kan. Begitu sering kali kita bahkan bisa lepas tangan ketika naik motor gitu. Jadi teman-teman adalah budaya yang kedua adalah meresum materi semua lini gitu. Dari semua lini reseller, distributor, leader, kita itu adalah tugasnya meresum materi gitu. Nah, materi itulah yang nantinya akan kita praktekkan, dan syarat untuk kita bisa ngajarin orang lain ya kita harus praktek dulu. Jadi ketika kita ngajarin orang lain ya, kita ngajarin tim kita ngajarin reseller kita, ya otomatis kita harus mempraktekkan terlebih dahulu, karena kita nggak bisa ngajarin orang lain kalau kita nggak pernah ngelakuin itu. Itu budaya yang kedua. Kemudian budaya yang ketiga adalah internal team. Ya, internal team itu adalah kita ada improvement. Kita ada improvement ke reseller. Kita ada improvement ke diri kita sendiri untuk meresum materi. Nah, selanjutnya kita improvement ke tim juga. Jadi biasanya jam 10 sampai jam 12 ini waktu kita meeting gitu. Jadi kita meeting sebenarnya nggak lama sih gitu. Karena kalau di tempat saya ada beberapa divisi, akhirnya lama. Ya kalau teman-teman divisinya kecil, timnya kecil, punya tim gitu kan, ya itu waktunya untuk meeting gitu, untuk meeting. Nah, isinya apa? Macam-macam. Tapi yang jelas teman-teman nggak boleh mikirin yang lain kecuali internal team gitu. Nah, misal saya gunakan untuk planning, mas saya belum meeting dulu, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting ini untuk internal team. Jadi misalkan teman-teman hari ini dapat insight apa, kemudian mau dijadiin strategi, itu diresum dulu. Setelah diresum baru dikatain sama tim, nah ini aku tadi dapat insight ini dari Mas Latif, kemudian dirapatin kira-kira menurut pendapat teman-teman gimana gitu. Nah kalau saya ketika saya meeting itu biasanya udah ada sistem awalan gitu, sistem yang sederhana dulu. Kenapa? Itu memudahkan untuk dia tidak bingung gitu. Jadi ketika saya mau eksekusi, misal saya mau eksekusi Instagram marketing gitu, sebetulnya saya buatin daily activity-nya dulu gitu. Saya buatin daily activity-nya dulu, kemudian habis itu baru saya lakukan. Sehingga tim lebih mudah untuk mengeksekusi. Mbak Ain ya, Mbak Ain Firda Pita, minta tolong di unmute ya Mbak ya. Ini saya mute kurang nggak bisa. Halo Mbak Ain. Mbak Ain tolong di unmute ya. Gitu. Thank you Mbak Ain. Oke gitu. Nah, internal team. Jadi ini adalah waktu kita untuk ke tim. Terus budaya yang selanjutnya adalah istirahat. Istirahat ini biasanya ada satu kegiatan yang menjadi pokok gitu ketika istirahat, yaitu tidur siang. Nah, mungkin ini relevan juga kalau teman-teman baca bukunya Bill Gates, Steve Jobs ya. Itu ya. Nah, apalagi kalau Bill Gates ya. Bill Gates dia adalah orang creator kan. Rata-rata orang creator suka tidur gitu. Itu kenapa? Karena inspirasi dia akan muncul ketika cukup istirahat. Kalau orang eksekutor dia bisa tahan tidak untuk tidur. Itu, tapi tidur siang itu merupakan hal yang secara penelitian pun ini sangat baik gitu. Karena mengembalikan metabolisme tubuh, meningkatkan daya ingat, konsentrasi kembali, kemudian
memperbarui sel-sel kita gitu. Sehingga ketika kita tidur siang kita mempunyai power lebih kuat daripada kita lanjut terus gitu. Nah, jadi teman-teman bisa nanti dibudayakan di timnya atau di apa untuk leader kita, untuk diri kita sendiri, kita siapin tempat untuk tidur di kantor gitu. Khususnya para ini ya, para yang levelnya di atas dari staff ya, ada supervisor, manager, itu mereka bekerja dengan otak kanan gitu. Mereka bekerja dengan planning, dengan manajemen people gitu. Sehingga istirahat ini sangat penting. Kalau untuk staff ini boleh tidur, boleh tidak. Tapi kalau manajer, supervisor, CEO ini biasanya penting sekali gitu. Kayak di Zappos itu ada yang namanya kapsul tidur gitu untuk memfasilitasi timnya gitu. Itu kemudian ada budaya selanjutnya. Budaya selanjutnya yang dijalankan oleh leader adalah review tugas. Nah, review tugas ini adalah memberikan feedback dari apa yang sudah dijalankan sama reseller. Gitu. Jadi reseller udah udah nyetorin tugas, kemudian kita kasih feedback. Gitu. Kita ingatkan kalau misal ada reseller yang belum ngerjain tugas. Kita japri kenapa gitu. Kemudian kita kasih feedback kalau tugasnya belum sesuai. Ini loh yang dimaksud mentor itu A, kamu ngerjainnya masih B gitu, bahkan C, bahkan jauh gitu. Kita ngelurusin gitu. Ini jadi bertindak sebagai supervisor, memberikan masukan ketika apa yang diminta itu berbeda dengan eksekusi. Gitu. Ini supervisor banget nih, ini kerjaan supervisor, memastikan, mensupervisi gitu. Jadi mereview tugas gitu. Mereview ini bukan mereview kemudian dibaca tugasnya kemudian ini enggak, tapi lebih mereview itu apakah sudah sesuai atau belum, jamnya udah dikumpulkan atau belum, kemudian yang dimaksud mentor sama yang dimaksud sama yang mereka ini sudah atau belum. Misalkan saya minta 800 kata gitu, ternyata tugasnya hanya 300. Nah, ini diingatkan, ayo teman-teman ditambah lagi jadi 800 kata gitu, jadi direview. Nah, ini culture. Ini culture teman-teman yang harus jaga gitu. Jangan leader itu sekarang misalkan ya, sekarang review besok lupa, sekarang review besok lupa. Nah, itu kita tidak bisa menjadi teladan yang baik di situ. Gitu. Jadi teladan itu sangat berat, teman-teman. Ya memang sangat berat. Itu makanya orang banyak yang tidak mau pengen jadi pemimpin. Dan pemimpin itu udah berat ya, dan itu pertanggungjawabnya paling panjang di hadapan Allah. Gitu. Kenapa ya? Karena semuanya ditanyain gitu. Gitu. Kecuali ini ya, pemimpin yang sederhana karena dia nggak punya harta ya, cepat gitu. Nah, gitu. Jadi mereview tugas. Ini tugas leader. Kemudian ada budaya ke selanjutnya yaitu adalah membaca buku, improvement. Jadi setiap leader itu wajib mengimprove gitu, terkait dengan apa yang paling gampang leader itu improvementnya ke apa? Ke leadership, ke manajemen gitu. Leadership, manajemen. Kemudian kalau materi kita marketing ya kita improve ke marketing. Jadi leader itu improvement, setiap hari improvement. Termasuk saya juga sendiri setiap hari improvement gitu. Saya improve dengan apa? Saya improve dengan masalah biasanya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu saya cari jawabannya, saya praktekin gitu. Nah, saya kadang nyari jawabannya itu di buku. Jadi teman-teman boleh seperti itu. Jadi ada masalah apa hari ini, cari jawabannya. Nonton di YouTube, lihat di buku, selesaikan. Jadi tidak ada masalah itu yang berlarut-larut. Kalau bisa masalah hari ini selesai hari ini. Gitu. Dan dengan membaca buku kita bisa banyak referensi dan kita bisa keluar dari rutinitas gitu. Jadi improvement itu di pagi hari, di sore hari. Nah, biasanya jam-jam ini jam-jam santai, jadi kita dengan membaca buku itu santai, enjoy gitu. Tidak memerlukan konsentrasi tingkat tinggi gitu. Nah, membaca buku ada tekniknya, nanti silahkan bisa lihat di Instagram saya, Latif Setiawan. Ini kemarin saya share membaca cepat. Bagaimana cara membaca cepat? Latif Setiawan _ silahkan di follow gitu. Nah, itu lihat di IGTV. Saya buat beberapa video termasuk rekrutmen reseller, macam-macam, self improvement, leadership, itu saya buat di IGTV. Dan insya Allah bulan ini juga ada beberapa video baru. Gitu. Jadi ada budaya membaca buku, gitu. Membaca buku. Nah, budaya membaca buku ini kalau teman-teman mau kuatkan lagi adalah
dari apa yang dibaca hari ini, setiap hari wajib dibuat resumenya. Jadi wajib buat resumenya, kemudian resume itu disetorkan di grup kita, gitu. Jadi teman-teman kalau mau membudayakan ke reseller juga silahkan, gitu. Jadi reseller, ayo setiap hari wajib satu reseller baca buku dan buat resume, kemudian resumenya bentuknya Microsoft Word dimasukkan ke ini, ke grup agar kita grow secara mindset, secara attitude dan skill. Gitu. Jadi membaca buku. Nah, cuman membaca buku ini menjadi opsional ya, karena kalau leader katakanlah dia bekerja dengan kita sampai jam 16 gitu. Jadi kalau tidak dijalankan pun ini opsional, tapi kalau mau dijalankan lebih baik. Gitu. Ini membaca buku. Itu ya. Itu membaca buku. Kemudian biasanya kalau leader ini kan biasanya membersamai ya, ketika kita live Zoom leader ikut gitu kan. Nah, dia bisa menjadi moderator. Nah, saya melatih, saya bukan hanya melatih leader hari ini, tapi saya melatih mentor. Itu cara saya melatih mentor gimana? Jadi leader dulu baru mentor ya, itu. Nah, jadi cara saya melatih mentor adalah saya melibatkan leader ini sampai 10 kali live Zoom. Gitu. Dan selama 10 kali live Zoom itu saya kasih kesempatan dia ngomong dengan bidang yang dia kuasai. Itu paling proporsinya sekitar 20-30%. 20-30% dia bisa ngomong selama 10 kali pertemuan. Kemudian di pertemuan berikutnya itu bisa mulai kita lepas. Jadi 30% itu adalah sarana dia untuk melatih gitu. Nah, setelah itu kita lepas, kita bisa awasi. Kita jadi penontonnya. Gitu. Jadi seperti itu, misalkan kita seminggu sharing 2 kali. Selama ini kita ngisi terus, kita sebagai brand owner, sebagai mentor misalkan. Nah, besok gantian, kita leader. Nah, kita awasi, kita evaluasi. Gitu. Nah, live Zoom itu dengan menyertakan leader ikut live Zoom itu mereka bisa memirroring kita gitu. Bagaimana cara kita ngomong, cara kita menyampaikan sesuatu gitu. Apalagi tadi sudah terfilter yang dengan namanya culture. Gitu, dengan namanya culture otomatis orang yang belajar ke kita, orang yang jadi leader kita adalah orang yang behaviornya mirip dengan kita. Gitu, jadi dia dengan mudah akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan kita sebagai mentor. Gitu. Jadi setiap malam itu bisa mendampingi kita. Nah, ini to-do list. To-do list ini opsional lagi. Ini adalah pilihan opsional karena sebelumnya mentoring yang saya jalankan itu malam jam 20 sampai jam 22 gitu. Itu jam 20 sampai jam 22. Nah, cuman ketika malam ini ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya sering saya tidak bisa bangun lebih awal. Gitu. Apalagi leader gitu kan. Nah, leader mungkin ya sama gitu. Mungkin juga sama. Jadi sering tidak itu. Jadi pada akhirnya kalau saya sekarang mentoringnya meskipun dengan resiko yang lebih sedikit, tapi ini ada unsur spiritualnya, melatih untuk bangun pagi gitu. Itu saya alihkan ke subuh jam 5 sampai jam 6 seperti kesempatan hari ini. Gitu. Jadi mentoringnya nggak 2 jam, tapi 1 jam. Tapi insya Allah efektif. Kenapa? Karena pikiran kita masih fresh. Gitu. Jadi opsional, teman-teman mau kasih malam silahkan. Mau dikasih subuh silahkan. Jadi kalau subuh tinggal dikasih to-do list-nya di sini. Gitu. Dan bawahnya ini ya dihilangin kalau dikasih di subuh. Gitu. Nah, itu setiap hari saya memaksa diri saya untuk bisa live Zoom. Kenapa? Karena untuk membuat diri saya terpacu untuk belajar. Gitu. Kenapa? Memacu diri saya untuk praktek gitu. Karena saya nggak bisa ngajarin apapun ketika saya tidak belajar, saya tidak praktek. Gitu. Nah, teman-teman juga sama gitu. Ketika teman-teman punya reseller, ayo buat challenge buat diri kita sendiri untuk live Zoom, misal seminggu 2 kali lah minimal sama reseller. Kemudian 2 kali untuk katakanlah untuk distributor. Jadi ganti-gantian nggak masalah. Audiensnya ganti-gantian. Kemudian setiap Sabtu saya untuk umum gitu karena saya pengen sedekah lebih banyak lagi, boleh. Gitu. Jadi memaksa diri saya untuk setiap hari live Zoom. Itu untuk apa? Untuk saya bisa belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar ingatan itu nempel.
ketika saya punya tempat untuk berbicara, itu ingatan itu akan nempel gitu. Jadi itu cara saya melatih diri saya dan melatih leader agar dia terus belajar, agar termotivasi untuk belajar. Karena setiap hari dipaksa untuk live Zoom. Kalau tidak ada itu, ya kita akan merasa aman. Karena misal gini, teman-teman. Sekarang omsetnya, teman-teman katakanlah sebagai satu distributor lah, ada distributor kita omsetnya 50 juta misalnya. Dan dengan yang dia lakukan sekarang tanpa ikut mentoring kita, omset dia tuh 50 juta. Gitu. Jadi ketika goal saya bulan ini, oke, aku sebagai distributor omsetku 50 juta. Ya udah, dia akan memilih cara yang biasanya karena ya itu udah menghasilkan. Atau paling gampangnya teman-teman sekarang punya gaji 3 juta. Misal ya, punya gaji 3 juta, kemudian target teman-teman hari ini, aku pengen bulan ini punya uang 3 juta. Ya udah, teman-teman akan ikutin kebiasaan itu karena itu sudah bisa nutup. Tapi ketika teman-teman pengen bulan ini itu, aku pengen nih bulan ini punya tabungan 10 juta. Nah, itu baru mikir ya. Itu baru mikir. Kalau gajiku 3 juta, yang 7 juta lewat mana ya? Itu baru mikir. Itu. Jadi, ketika kita memaksa pikiran bawah sadar kita itu untuk tidak ada pilihan, ya itu akan diikuti sama pikiran bawah sadar kita. Kalau kita ada pilihan, oh ya hari ini boleh Zoom, boleh tidak, ya udah aku milih enggak. Gitu. Jadi dia akan memilih cara yang paling nyaman pikiran bawah sadar itu. Nah, tapi ketika kita, wah nanti kalau nggak buat materi, nanti ada Zoom, nggak ada pilihan lain, udah disebar gitu. Ketika kita membuat pikiran bawah sadar kita tidak punya pilihan, ya akan dilakukan. Misal teman-teman gini, ya ini cerita umum ya. Misal kita punya saudara, punya keluarga sakit, dan kita nggak punya duit. Dan pilihan satu-satunya adalah malam ini harus dioperasi jam 8. Dan itu biayanya harus di DP di awal, katakanlah 10 juta. Nah, tidak ada pilihan lain selain operasi. Gitu. Satu-satunya yang memungkinkan untuk menyelamatkan saudara kita, keluarga kita adalah operasi. Dan itu butuh 10 juta sebelum jam 8 malam. Tidak ada pilihan lain. Gitu. Gimana otak kita? Akan memerintahkan kita bagaimanapun caranya biar dapat uang itu. Nah, live Zoom itu membuat kita tidak ada pilihan untuk tidak belajar. Gitu ya. Thank you teman-teman. Semoga sharing hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rame ya. Tadi 8 orang. Oke teman-teman. Bismillah. Ini monggo silakan kalau ada yang pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Bisa langsung di unmute aja atau bisa lewat kolom chat ya. Itu dan insya Allah untuk materi hari ini udah direkam gitu. Ya. Jadi aman lah bagi teman-teman yang datangnya di menit-menit terakhir. Gitu ya. Oke, kalau belum punya tim, gimana Mas? Bisnis online masih dilakukan sendiri? Ya sama sih, sama. Jadi kita punya reseller kan, sama kita juga harus menjadi teladan. Kita harus melayani reseller kita meskipun jumlahnya masih 1-2, gitu. Jadi tetap dilakukan, gitu. Nah kalau pembinaan, ya silahkan dilakukan. Ya meskipun pembinaannya lewat handphone, belum ada live Zoom seperti ini ya nggak apa-apa, fleksibel aja. Ya, yang penting adalah kita berikan teladan, yang kedua kita install culture itu tadi. Culture-nya yang ada di daily activity itu tadi. Oke, tentang budaya. Nah ini Mbak Jawahara ya. Nanti lihat ini ya Mbak, lihat rekaman saya. Kalau tentang budaya itu culture ya. Culture itu ya kita sebagai leader, sebagai mentor, sebagai brand owner itu wajib yang namanya menjalankan apa yang kita minta ke reseller kita.
gitu. Jadi kalau kita setiap hari punya culture menyapa setiap pagi, yaitu kita bagaimanapun caranya kita coba untuk konsisten untuk itu. Nah, itu culture seperti itu. Jadi kita memberikan teladan dan kita konsisten untuk memberikan teladan. Bukan cuma 1-2 tapi terus-terusan memberikan teladan sama reseller distributor kita. Saya kan owner distributor salah satu hijab. Owner, oke, siap. Tapi masih dikerjakan sendiri dari mulai marketing dan mengelola reseller. Karena peran saya pun di sini aja membuat saya terbatas juga dan nggak memungkinkan menjalankan culture yang Mas Latif contohkan. Misal dijadwalkan per minggu 3 hari. Misal dijadwalkan aja, misal per minggu 3 hari. Oke, bentar ya, saya minum dulu. Oke. Culture itu paling gampang. Paling gampang itu memang setiap hari. Gitu. Jadi kayak sapaan setiap hari, itu setiap hari. Nah, ini kalau dalam teori marketing organik, karena saya senang marketing organik, itu ada yang namanya flywheel marketing. Jadi ada attract, ada engage, ada delay. Attract itu adalah menarik orang dengan konten kita. Engage itu kita gimana bisa berkomunikasi terus-menerus dengan customer. Dan delay itu adalah bagaimana kita ngebahagiain customer. Jadi ini ada seperti hukum timbal balik, Mbak Lina. Semakin sering kita engage dengan orang, semakin banyak kita interaksi dengan orang, ya, semakin banyak kita silaturahim, maka semakin gede rezeki kita. Misal nih, Mbak Lina hari ini deket dengan 50 orang. Dan 50 orang Mbak Lina ini tawari produk dari brand hijabnya Mbak Lina ini tadi. Tawarin. Karena deket banget. Dia enak nggak untuk nolak? Gitu. Karena udah deket banget, udah jadi teman akrabnya Mbak Lina, mudah nggak Mbak Lina untuk closing? Gitu. Nah, engage itu menjadi syarat untuk closing, Mbak. Kalau kita jarang engage dengan reseller, ya reseller closingnya gitu-gitu aja. Gitu. Jadi setiap hari itu sangat penting. Oke. Jadi yang kedua adalah sebagai distributor. Distributor saya banyak Mbak yang udah punya tim, Mbak. Gitu. Bahkan saya paksa untuk dia punya tim. Dan bahkan ada yang timnya udah 6 gitu ada. Banyak gitu. Nah, pertanyaannya adalah Mbak Lina hari ini sudah punya profit berapa? Dan dari profit itu udah bisa membiayai keperluan tim atau belum? Kalau saya rekrut tim, itu apakah bisa mengcover kebutuhan tim? Itu pertama yang harus ditanyakan. Atau paling gampang, Mbak Lina, operasional bulannya sekarang berapa? Bulanannya berapa? Oh iya Mas, saya operasional untuk biaya-biaya itu sebulan, listrik, komputer, macam-macam, itu saya butuh uang 2 juta. Pertanyaannya, Mbak Lina punya nggak tabungan? Tabungan di bank, bukan di bank ya, terserah lah tabungan. Bisa di bentuk uang cash, bisa emas, bisa. Jadi punya tabungan, itu 10 kali lipat, atau minimal 5 kali lipat aja deh dari 10 juta itu. Dari 2 juta. Jadi kalau misalnya Mbak Lina operasionalnya 2 juta per bulan, punya nggak uang 10 juta? Gitu. Punya nggak uang 10 juta tabungan itu? Karena kenapa? Fase kita oke, sekarang kita berdagang. Intinya kita jualan, untungnya kita ambil, jualan kita ambil, jualan kita ambil. Tapi kalau itu terus-terusan muter seperti itu, kita sebagai pedagang yang nggak ada ujungnya, kita jualan terus. Gitu. Kita tidak membangun bisnis, kita tidak membangun sistem, kita tidak membangun loyalty customer, kita tidak membangun loyalty dari reseller kita. Jadi pada suatu saat, pada suatu titik, kalau posisi teman-teman sebagai distributor, nabung gitu, nabunglah, nabung. Jadi profit itu ditabung sampai 5 kali lipat dari cadangan operasional. Dan ketika kita punya cadangan operasional ini, gunakan untuk cari tim, untuk mengambil sedikit resiko, kita bisa cari tim. Tapi kita udah punya tabungan, sehingga besok kalau tidak profit gimana? Ya nggak apa-apa. Kita masih punya uang untuk mengcover operasional dari tim kita tersebut. Gitu. Jadi nabung 5 kali lipat dari cadangan cash, kemudian cari tim. Itu kita bisa cari tim.
gitu. Jadi sedikit ya semuanya butuh resiko. Jadi semua ini ya, semua bisnis semakin gede resikonya, maka akan semakin gede omsetnya, semakin gede profitnya, kan gitu. Kalau bisnisnya kecil, resikonya kecil. Kalau bisnisnya gede, resikonya besar, kan gitu. Nah, jadi itu bisa dicoba aja Mbak Lina, cari tim untuk didelegasikan kerjaannya Mbak Lina. Coba aja sebulan gitu. Omsetnya gimana, naik enggak? Profitnya gimana, naik enggak? Kalau naik ya udah lanjutin. Kalau enggak di-cut aja enggak apa-apa. Tapi Mbak Lina kan enggak bingung soal modal karena modalnya udah dicadangkan tadi itu. Dan itu aman untuk perusahaan. Gitu. Jadi coba aja cari tim kalau udah punya cadangan. Dan kita harus keluar dari fase pedagang gitu. Kalau pedagang kan gitu kan, buka pagi ya kan, kemudian sore udah tutup, udah untungnya buat makan, ya kan gitu kan pedagang ya, itu buka lagi buat makan, jadi ya kayak gitu, untungnya habis, tidak ada yang ditabung untuk pengembangan itu. Jadi kita harus keluar dari zona pedagang itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Mbak Lina. Oh ya, siap. Oke, jadi pertanyaan saya habiskan ini dulu ya. Itu. Oke, kemudian materi live Zoom untuk umum tentang apa, Mas? Materi live Zoom untuk umum tentang apa? Maksudnya gimana? Kalau hari ini kita bahas tentang bagaimana membentuk seorang leader ya, gitu. Ya termasuk kita juga leader, gitu. Kalau untuk hari ini. Cara dapat rekaman sebelumnya, ya nanti di-share di grup. Jadi saya buat folder di YouTube, jadi sekali share langsung dapat semua rekaman, gitu. Nanti insya Allah di-share setelah ini. Mas, ada tips nggak mengatur waktu untuk melatih diri sebagai mentor untuk ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari? Saya owner, baru memulai bisnis brand sendiri. Nah, itu saya pernah pada satu ini ya. Jadi teman-teman ya saya banyak bisa ngomong karena saya juga nggak mudah perjalanannya gitu kan. Jadi saya itu nikah itu pas posisi saya masih kuliah gitu. Jadi saya kerja, saya membiayai keperluan rumah tangga, dan saya membiayai wisuda gitu. Ya, wisuda itu nggak ini ya, bagi orang kuliah itu luar biasa itu. Nah, itu jadi selain itu juga saya bisnis. Saya bisnis, kuliah, nikah gitu. Jadi 3 hal yang berjalan secara bersamaan, dan itu benar-benar saya dan istri itu apa ya, jalani sebagai fase yang namanya fase prihatin. Saya nyebutnya fase prihatin. Itu setiap hari saya tidur jam 12 karena setiap jam 12 itu saya baru selesai packing kerudung. Jadi yang packing saya sendiri. Sore pulang kerja, saya ngambil di vendor 1 karung biasanya. 1 karung itu saya packing semalaman gitu. Sampai jam 12. Dan tiap hari saya packing. Jam 4 saya mulai ngiklan dengan traffic organik dengan Facebook Ads. Kemudian habis itu sarapan, habis itu saya packing lagi untuk saya bawa ke wahana pos JNE. Zaman dulu belum ada pick up. Zaman dulu masih manual kita antar. Belum banyak ekspedisi. Gitu. Nah, jadi tipsnya adalah Mbak Marlia, yang pertama memahami posisi kita ada di fase apa gitu. Posisi kita memang fase merintis. Ya namanya merintis tidak ada yang enak gitu. Gitu. Namanya kita membangun, menginstal sesuatu hal yang baru, ya nggak ada yang nyaman. Memang nggak enak banget gitu. Nah, maka ketika kita memahami posisi kita akan jauh lebih kuat. Gitu. Kita jauh akan lebih tangguh untuk melewati setiap hal yang ada di depan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba tanyain tidur kita itu berapa jam sehari. Nah, biasanya ibu rumah tangga itu sudah sedikit sih, karena punya anak kan gitu. Nah, tapi bisa nggak kita bangunnya lebih awal sebelum anak kita? Kuncinya itu. Anak kita bangun jam berapa sih? Paling jam 6, paling jam 5, paling cepat. Kita bisa nggak bangun jam 4? Jadi ada satu prinsip yang saya pegang teguh gitu. Ya, itu prinsip yang saya pegang teguh itu sejak saya kuliah. Karena kuliah saya udah kerja. Jadi semester 2 itu saya udah kerja. Semester aku SMA itu aku udah jualan. Udah jualan baju. Saya dulu jualan baju band, kemudian saya resellerkan, kemudian open PO gitu kan. Nah, itu dapat
profit yang lumayan itu saat itu. Nah, jadi ada mindset yang saya miliki dulu, yang masih jadul, yang saya nggak punya mentor, yang cuman anak muda biasa gitu zaman dulu. Cuman mindset ini saya dapetin di buku. Tulisannya adalah boleh kita bekerja, boleh kita belajar gitu, boleh kita melakukan aktivitas apapun, tapi sisihkanlah waktu 1-2 jam per hari untuk memikirkan masa depan kita. Gitu. Kita boleh melakukan aktivitas apapun, tapi sisihkanlah waktu 1-2 jam untuk memikirkan masa depan kita. Nah, itulah yang saya pegang teguh gitu sampai sekarang gitu. Yang saya pegang teguh dari dulu. Jadi, boleh aku kuliah, tapi aku pengen jadi pengusaha. Aku mulai baca-baca buku tuh. Boleh aku saat itu bekerja, tapi aku pengen belajar tentang leadership. Setiap aku berangkat, aku bawa buku-buku tentang leadership, aku baca pas istirahat gitu. Jadi boleh kita kerja, tapi sisihkanlah waktu 1-2 jam per hari untuk mikirin masa depan kita gitu. Nah, masa depannya Mbak Marlia ini di bisnis, jadi sisihkanlah waktu 1-2 jam aja gitu untuk memikirkan masa depan. Nah, itu bisa. Jadi itu bisa Mbak Marlia gunain untuk bisnis. Yang tadi konteksnya ngedukasi reseller, ya boleh setiap subuh gitu. Bilang sama suami, boleh nggak aku minta tolong untuk dibantu jaga anak-anak jam pagi karena aku pengen isi dulu. Ya nggak apa-apa gitu. Itu seperti itu kurang lebihnya. Gitu ya. Jadi itu kita gunain untuk membangun masa depan kita gitu. Kemudian bagaimana cara membina distributor membina distributor atau reseller yang jauh lebih jago berjualan dari. Nah, ini pertanyaan yang paling sering saya dengar ini. Oke. Distributor tuh dia punya berapa omset? Itu kita bisa jawab. Misalnya satu distributor dia punya 50 juta. Itu. Dengan cara dia sendiri dia bisa dapetin omset 50 juta, benar kan? Nggak usah dibina pun dia pintar gitu. Nggak usah dibina pun dia udah dapetin itu. Nah, itu kadang-kadang saya sentil distributor. Kalau kamu masih merasa dengan kamu nggak belajar, berarti targetmu itu kekecilan. Kalau kamu cuma pengen 50 juta, ya udah kamu nggak usah belajar gitu. Kamu nggak usah belajar kalau cuma targetmu 50 juta. Kenapa? Karena cara yang kemarin udah bisa datangin 50 juta. Berarti targetmu kekecilan, kamu nggak bertumbuh. It's okay, kamu lebih gede omsetnya daripada teman-teman yang lain, tapi kamu tidak akan bertumbuh. Kenapa? Kamu puas dengan kondisimu saat ini. Yang lain, teman-teman mungkin lebih kecil, tapi suatu saat nanti akan nyelip kamu. Gitu. Jadi kamu tidak akan bertumbuh kalau kamu puas dengan posisimu sekarang. Nah, kamu ketika belajar ikut dengan aku punya cara untuk menghasilkan sesuatu hal. Yang 50 juta ini silahkan jalankan. Aku tidak mau campur tangan gitu. Tapi ketika kamu upgrade, berarti kamu punya cara baru untuk mendapatkan lebih dari 50 juta ini. Kamu mendapatkan upgradean ilmu untuk bagaimana mendapatkan lebih dari ini. Gitu. Jadi akhirnya kamu belajar dan kamu bisa mendapatkan lebih dari 50 juta. Jadi kalau kamu tidak mau belajar, itu berarti targetnya kekecilan. Gitu, kekecilan. Kalau targetmu cuma 50 juta, ya udah, selesai. Nah, coba targetmu naikin 100 juta. Mikir tuh, gimana caranya aku bisa dapat pemasukan lebih dari itu. Karena caraku ini cuma maksimal 50 juta per bulan. Dia akan mikir. Ketika dia mikir, dia akan ikut belajar sama kita. Dia akan duduk. Gitu. Ya, ini sama juga ya. Sama juga gini, Mbak Bunda Raina. Jadi sama juga kita itu sebagai brand owner, ketika tim kita di training, ketika ada teman kita training tim kita nggak mau duduk untuk membersamai tim kita. Itu sama juga dengan kita. Misal ketika saya punya majelis bukan majelis ya, ngaji setiap hari Sabtu. Itu kadang-kala ego seorang owner nggak mau ngaji. Kenapa? Karena pembahasannya standar basic. Aku lupain itu. Aku masih butuh belajar. Dan mungkin
ini kalau ngaji jelas ilmu saya kurang ya, tapi ada beberapa hal yang saya tuh udah tahu, tapi saya juga ikut duduk gitu. Nah gitu, jadi gimana kita ngalahin ego kita untuk kita itu merasa kurang, kita merasa lebih bodoh, kita merasa rendah gitu. Nah, gimana cara ngalahin ego kita? Kita bisa pasang target yang lebih gede lagi, itu ego kita akan kalah gitu. Jadi itu harus disadarkan kepada distributor, kalau kamu tidak ikut belajar berarti targetmu kerendahan. Itu yang saya bilang ke distributor. Ini Mbak, ini banyak nih teman-teman leader saya yang ikut. Udah, materinya majelet banget. Saya punya reseller setelah tahu ilmunya, pengen terapkan ilmunya gimana, Mas. Oke. Apa ya? Iya, diterapin aja gitu. Terapin aja, kan tadi udah ada tulis, udah ada mindsetnya, udah terapin aja. Gitu. Cara nerapinnya gimana? Cara mulainya gimana? Cara mulainya lewat langkah kecil yang pertama. Yang Mbak Nafisa bisa kerjain sekarang apa? Kerjain. Itu. Dan jangan terlalu banyak ditunda. Itu. Jadi kalau bisa langsung kerjain, silahkan kerjakan. Jadi mulai dari langkah kecil yang pertama. Semua ya, itu memulai dari langkah yang pertama. Semua orang gitu. Semua orang sukses, penyanyi misalkan, ya dia mulai dari latihan AIWO gitu. AIWO kan simple kan gitu. Seorang seniman dia mulai gambar yang ya dia gambar aja, dia gambar kemudian ya gambar-gambar skate yang mungkin acak-acakan di awal. Gitu. Jadi Jadi mulailah dari hal yang kecil. Gitu, mulai dari yang kecil. Gitu sih, karena udah dapat ilmunya, udah dapat ya tadi kan adab ilmu amal, udah tahu mindsetnya, udah tahu attitude-nya, ilmunya udah tahu, amalkan. Udah tahu mindsetnya, attitude-nya, ilmunya, amalkan. Itu diperbaiki terus gitu. Jadi seperti itu ya. Pengetahuan itu tidak akan menjadi amal kalau nggak dipraktekin. Ya cuma jadi knowledge aja gitu. Dan knowledge sama skill itu sesuatu hal yang berbeda. Gitu, ya. Oke, tahapan fasenya apa? Fase apa? Fase ini ya, fase kita ini ya. Kalau fase bisnis itu adalah making money, fasenya yang pertama. Jadi ya making money dulu aja. Memang di situ belum ada manajemen, wong kita masih susah nyari duit gitu. Jadi making money itu adalah fase ya kita nggak enak di situ, kita nggak punya sistem, kita nggak punya tim, kita nggak punya apapun gitu. Yang penting kita ngomset setiap hari. Nah ketika sudah punya tabungan itu tadi Mbak Jauhara, jadi udah punya tabungan, kemudian tabungan kita itu udah gede, udah banyak, udah 5 kali lipat daripada cadangan operasional kita. Nah itu baru di manage money-nya. Gitu. Jadi di manage ini untuk cari tim, ini untuk ini. Tapi di situ fase kedua jangan terlalu boros. Kalau terlalu boros nanti biasanya nggak jadi berkembang lagi gitu. Jadi ya orang itu khususnya kita itu ketika tidak ada uang itu bingung. Ketika banyak uang itu juga bingung. Bingung untuk apa? Bingung untuk ngabisin. Itu. Biasanya kayak gitu. Coba teman-teman yang sekarang pengen punya kendaraan, pengen punya mobil, pengen punya rumah gitu. Coba di depan teman-teman ada uang 2 miliar gitu kan. Kan bingung mau habisin. Nah, itulah yang harus dikontrol. Jadi teman-teman buatlah keputusan ketika ada uang ini adalah sesuatu hal yang tidak menyangkut kehidupan kita pribadi karena kita cuma digaji aja. Kita nggak boleh pakai uang bisnis. Itu. Buatlah keputusan yang menyangkut keperluan perusahaan. Gitu. Itu adalah manage money. Kalau udah baru satu lagi saya lupa. Jadi saving ya, jadi disimpan itu. Jadi di manage dulu, memang tadi cadangan mungkin akan habis, kemudian setelah berkembang disimpan sampai 10 kali lipat. Kalau udah 10 kali lipat itu baru kita investasikan ke hal-hal yang lain gitu. Untuk pengembangan bisnis, untuk buka ruko, buat apa itu silahkan. Kalau udah 10 kali lipat. Gitu. Nah, itu jadi seperti itu. Nanti coba buka Instagram saya, Mbak Jauhara, itu saya buat fase dalam berbisnis.
Ini hari ini udah ada 2 part, silahkan dibaca. Latif Setiawan _ itu saya mengutip dari Bunda Zaida Aulia. Beliau cerita 4 fase membangun bisnis, gitu ya. Oke, siap. Masih ada pertanyaan ya, terakhir ya, oke. Mas, maaf keluar topik. Mana lebih baik menyekolahkan admin khusus Instagram atau bayar agen mengelola Instagram? Ini pilihan ya. Kita mau punya tim sendiri atau kita pakai tim orang lain, ini kan pilihan. Pilihannya adalah mana yang lebih menghasilkan gitu. Misalkan gini, Mbak Leni ya, Mbak Leni misalkan, Mbak Leni sekarang ibu rumah tangga nih, dan bisnis planner juga. Jadi Mbak Leni ini adalah seorang pebisnis perempuan, tapi ibu rumah tangga. Nah, ketika Mbak Leni memutuskan untuk, ya udah aku tak ngerjain pekerjaan rumah tangga sendiri deh. Misal nyuci, nyapu, ngepel, macam-macam, masak, macam-macam, itu Mbak Leni ngerjain sendiri. Itu pilihan pertama. Maka resiko yang akan ada adalah ya Mbak Leni nggak punya cukup waktu untuk Mbak Leni ngerjain sebagaimana seorang pebisnis, gitu. Itu resikonya gitu. Ketika kita ngerjain sendiri. Nah, ketika kita minta orang lain, ya udah aku tak cari inilah asisten rumah tangga masuk jadi asisten rumah tangga. Maka resikonya adalah kita bayarnya lebih mahal, ya kan? Kita kan karena kan kita bayar lebih mahal kan kalau kita mempekerjakan agensi kan gitu. Daripada kita punya tim sendiri kan lebih mahal kita punya agensi kan. Kita minta tolong agensi itu kan biasanya lebih mahal biayanya. Kalau HPP-nya kita punya tim sendiri ya itu jauh lebih murah. Nah, resikonya lebih mahal, tapi kita bisa ngerjain hal yang lain. Nah, pertanyaannya adalah biaya yang kita keluarkan untuk agensi itu apakah berbanding lurus besarnya dengan hal yang bisa kita lakukan ketika kita tidak fokus di situ. Ketika Mbak Leni ini kerjasama dengan agensi, misal keluar uang 3 juta per bulan, kira-kira apakah produktivitas Mbak Leni lebih tinggi daripada 3 juta itu? Pertanyaannya di situ. Kalau produktivitasnya lebih rendah, ya lebih baik punya tim sendiri. Kalau produktivitas kita lebih tinggi dengan dibantu dengan agensi, ya otomatis kita cukup dengan agensi aja nggak masalah. Gitu. Jadi itu ya. Jadi dilihat inputnya, outputnya. Ya. Jadi inputnya kita ngeluarin biaya sekian, outputnya kita bisa ngapain? Kalau lebih gede outputnya ya kenapa tidak gitu. Tapi kalau inputnya kecil, inputnya 100, outputnya juga 100, ya mending kita punya sendiri gitu. Lebih hemat. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke, di saat admin kita ingin menjadi tim kita berjualan bersegel, ini tergantung Mbak Indah. Ini aku udah janji sih, pertanyaan terakhir dari Mbak Leni ya. Jadi tergantung. Oke, satu kali lagi. Jadi tergantung sistemnya Mbak Indah. Sistemnya Mbak Indah seperti apa? Kalau seandainya sistemnya Mbak Indah itu ada katakanlah setiap ini ya, setiap transferan, setiap produk keluar itu harus dicek transferannya oleh admin dan itu harus ditandatangani oleh admin untuk produk itu bisa keluar, ya aman gitu. Kenapa ya? Karena yang ngeluarin admin keuangan, bukan admin CS. Kalau yang ngeluarin CS ya dia bisa ngeluarin tanpa nota. Gitu. Maka tergantung sistem itu tadi. Gitu. Kalau sistem kita itu yang ngeluarin admin ya CS nggak bisa apapun karena CS tidak punya akses untuk itu. Gitu. CS harus nyetor nota dicek sama admin baru dikirim. Nah, itu aman. Tapi kalau CS dia nerima nota, dia yang ngirim, wah itu kacau. Bisa tanpa nota pun dikirim. Begitu ya. Terima kasih matur nuwun teman-teman. Demikian untuk pertemuan pagi hari ini. Semoga menjadi pertemuan yang berkah dan bermanfaat ya. Dan mari kita akhiri dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you teman-teman. Terima kasih Mas Latif. Halo Pak Turni, sami-sami, barakallah. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Latif.